semua lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan kami. Selamat pagi Bapa yang di surga. Kami mengucapkan terima kasih hanya kepadamu saja, karena Tuhan sudah menjaga tidur kami dari kemarin malam, dan kami boleh bangun dengan sehat, dengan tubuh yang segar. Pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, Tuhan adalah penolong kita yang paling setia, ya, karena Tuhan adalah perisai kita. Iya nggak guys ya? Iya ya. Nah, jadi kita tidak usah takut karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari kita angkat pujian. Tuhan adalah penolongku yang setia. Ayo semua adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ayo kita ajak mereka untuk bangkit berdiri. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri.
Puji Tuhan ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu pujian lagi. 主我来兴起你。 kita boleh kembali bertemu di kebaktian sekolah minggu GMI Hosana Lubuk Pakam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, puji Tuhan karena kita masih dalam keadaan yang sehat. Dan jangan lupa adik-adik tetap menerapkan gerakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, dan jika tidak berkepentingan, ingatlah untuk tetap di rumah saja. Stay at home. Dengan demikian kita bisa bersama-sama melawan virus corona. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Adik-adik semua sudah bernyanyi? Nah, saat ini kita mau dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Kita mau meminta pertolongan Tuhan agar kita boleh mengerti, memahami cerita yang kita dengar. Kita mau mempersiapkan diri kita mau berdoa. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh kembali beribadah bersama-sama di kebaktian sekolah minggu GMI Hosana Lubuk Pakam. Saat ini kami telah memuji, memuliakan, dan bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti, memahami cerita firman Tuhan yang kami dengar dan melakukannya di kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selama di rumah, apa saja yang kalian lakukan? Saat ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan hanya di rumah saja. Seperti sekarang ini, kita kebaktian sekolah minggu dari rumah. Nah, sekolah kita juga dari rumah.
Iya kan adik-adik? Nah, rajin nggak kalian sekolah di sekolah online di rumah? Nah, Lause juga demikian. Lause melakukan tugas Lause, yaitu mengajar juga dari rumah. Selain mengajar, Lause juga banyak kegiatan lain di rumah. Salah satunya yaitu menonton. Kalian suka menonton? Suka ya? Nah, Lause suka menonton dengan anak Lause. Anak Lause itu namanya Samuel. Nah, Lause sama Samuel itu suka menonton lagu-lagu dari YouTube. Samuel suka lagu dari CoComelon, Super Jojo, dan Little Angel. Salah satu lagu favorit daripada Samuel itu adalah lagu dari CoComelon yang judulnya The Ant and the Grey Shopper. Pernah dengar ya? Nanti kalau udah musiknya mulai wah, nanti yang saya akan langsung tersenyum dan kemudian dia akan dengan serius mengamati lagu tersebut. Nanti kalau lagunya sudah selesai, Samuel juga akan langsung tersenyum. Nah, karena Samuel suka lagu itu, Lause juga jadi sering-sering dengar. Lause lihat liriknya, lirik tahu ya, kata-kata yang ada di dalam lagu tersebut itu merupakan cerita dari semut dan belalang. Adik-adik sudah pernah dengar ceritanya? Ceritanya bagus sekali. Yuk, Lause ajak kalian untuk tonton sekali lagi, dengar sekali lagi cerita semut dan belalang. Yuk kita tonton ya. Musim panas tiba. Matahari bersinar dengan terik, angin bertiup dengan sepoi-sepoi. Tumbuhan tumbuh dengan subur. Bunga, buah, sayur, rumput. Oh, ini sungguh dinikmati oleh si belalang. Ini namanya adalah Lang-lang. Dia adalah belalang si pemalas. Kerjanya hanya main, makan, tidur, bernyanyi, dan melakukan semuanya sesuka hatinya. Oh, musim panas yang sungguh menyenangkan. Aku suka sekali dengan wangi segar rumput ini. Yum yum yum, crunchy crunchy. Enak sekali, sungguh enak untuk dinikmati. Aku suka dengan rumput, buah berjalan. Loh, buah berjalan? Apa itu? Oh, apa itu? Buah itu kenapa bergerak mendekat? Oh no, aku takut. Jangan dekat. Jangan dekat aku takut. Aduh, tolong aku. Ada buah yang menyerangku, ada buah yang mendekatiku. Aku sangat takut. Tunggu. Kenapa aku mendengar suara cekikikan? Tunggu, aku periksa dulu ini. Sepertinya ada suara ketawa. Ini pasti bukan buah hantu. Aku periksa dulu. Dan ternyata buah yang dilihat belalang itu adalah buah yang diangkat oleh selusin semut. Anda Lang-lang, kau takut ya sama buah berjalan? Gitu aja takut. Masa kau takut sama buah? Siapa bilang aku takut sama buah? Aku belalang yang kuat dan besar. Aku mana takut sama buah. Kalian ambil satu buah saja rame-rame. Aku ini mau ambil buah sendirian pun bisa. Mau bantu nggak? Sini buahnya, biar aku bantu makan. Hehehe, lucu sekali Lang-lang. Tapi sorry ya, kami ambil buahnya bukan untuk dimakan. Kami mau kumpulkan untuk musim dingin nanti. Lihat, teman-teman kami juga sama.
kami bekerja mengumpulkan semua buah yang ada, yang masih segar, kami kumpulkan di sarang kami. Ini untuk persiapan musim dingin nanti. Lalu belalang pun melihat, wih, banyak ya yang mereka kumpulkan ya. Lang-lang, kenapa kau nggak kumpulkan? Kumpulkanlah buah dan dedaunan segar untuk nanti musim dingin. Karena nanti musim dingin, buah-buahan, dedaunan tidak akan tumbuh lagi. Ayo Mut, aku ini kuat dan besar, kan udah ku bilang. Kalian itu banyak kecil, kalian perlu kumpulkan. Kalau aku ini belalang kuat, belalang yang besar, tidak perlu kumpulkan. Ngapain kumpulkan? Musim dingin masih lama sekali. Capek-capek. Nanti aku bisa kumpulkan dalam sehari. Nanti lebih dekat lagi baru aku kumpulkan. Sekarang waktuku untuk bermain. Aku mau main dulu, mau menikmati musim panas ini. Semut-semut ini tahu bahwasanya belalang sudah membuat kesalahan. Mereka sangat sedih karena belalang tidak mau mendengarkan mereka. Ya sudahlah, si belalang tidak mau dengar kita. Yuk, kita kerja lagi. Akhirnya, si semut pun berpamitan pada si belalang. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Ya udah langsung, Lalang. Kami semut-semut mau kerja kembali ya. Kami mau kumpulkan untuk musim dingin nanti. Dadah. Si semut pun berlalu dan terus bekerja, dan si belalang seperti biasa menikmati kegiatannya. Lari, lompat, bernyanyi, bersiul, duduk di sungai, menikmati rerumputan segar disertai angin sepoi-sepoi. Seminggu kemudian, si belalang bertambah gemuk setiap harinya, dan dia tetap berleha-leha menikmati udara pagi. Tiba-tiba, si belalang mendengar suara. Loh, suara apa itu? Semut lagi? Kenapa banyak kali mereka berbaris? Apa yang mereka angkat? Ranting dan daun. Halo, baru saja angkat buah, sekarang ranting dan daun. Hei semut, apa ini? Apa yang kalian angkat? Ranting dan daun lagi? Kalian mau makan itu juga? Ya ampun, Mut. Halo Lang. Ya enggak lah Lang, kami enggak makan ini, tapi kami kumpulkan untuk menghangatkan kami pada musim dingin nanti. Kayaknya kamu perlu loh untuk kumpulkan, karena musim dingin ini akan lebih dingin dari sebelumnya. Mut. Namanya musim dingin, ya pasti dingin lah. Mana ada musim dingin panas? Kau ada-ada aja. Udahlah, kan udah pernah aku bilang sama kau. Aku ini belalang yang besar dan kuat. Musim dingin lalu juga nanti aku pasti bisa melewatinya dengan tenang. Si semut pun tahu si belalang ini benar-benar tidak mau mendengarkannya. Akhirnya dia pun mau kembali ke barisannya dan kembali melakukan pekerjaannya. Tetapi karena kurang hati-hati, akhirnya kakiku tersandung batu. Sakit kali kakiku. Kayaknya kakiku kesleo lah. Kayak gimana ini? Aku jadi nggak bisa balik ke rumah. Aku nggak bisa balik ke sarangku. Mana sarangku masih jauh lagi. Mut, kau udah kecil, jatuh lagi. Kasihan kali. Sinilah aku bantu kau.
Angkat dulu semua kayumu, lalu naik ke punggungku. Akan ku antar kau pulang. Benar, Belalang. Kok kamu baik kali. Kau kira aku jahat? Cepat naik. Akhirnya, si semut pun naik ke atas punggung si belalang dan belalang mengantar si semut pulang. Semut pun sangat berterima kasih kepada belalang walaupun dia malas, tapi dia baik hati. Musim panas pun berakhir. Angin mulai bertiup kencang, dedaunan mulai berguguran dan mulai berubah warna. Tetapi si belalang masih tetap pada kegiatan sebelumnya. Dia masih melompat ke sana kemari, bermain, bernyanyi, bersiul, dan memakan sisa rerumputan segar. Oh, enak sekali. Apalagi yang bisa kumakan ya? Benar-benar nikmat hidup seperti ini. Aduh, si semut. Udah ku bilang main-main dulu. Tapi mereka nggak nampak lagi. Kayaknya mereka mulai mendengarkan nasihatku untuk main-main. Waduh, enak sekali. Nyam. Dan akhirnya musim dingin pun tiba. Musim dingin kali ini benar-benar dingin. Banyak sekali tumbuhan yang ditutupi oleh salju. Semua tertutup oleh salju tebal. Tidak ada lagi tumbuhan yang tersisa. Aduh, ini kok dingin ya? Aku harus cari makanan ini. Kok nggak ada daun ya? Tidak ada daun pun yang tertinggal. Semuanya sudah kering dan tertutup salju. Si belalang tidak dapat menemukan makanannya. Belalang terus mencari, terus berjalan melewati tebalnya salju, tapi belalang tidak menemukan apa-apa untuk dimakan. Seminggu kemudian belalang bertambah kurus dan bertambah lemah. Dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan. Sampai saat ini dia belum makan sedikit pun. Dia semakin lemah dan semakin lemah. Dingin sekali. Tidak ada tempat untuk aku berteduh. Aku dingin sekali. Aku lapar. Aku dingin. Dingin sekali. Aku dingin. Aku udah capek. Aku udah lemas, gak bisa temukan makanan. Makanan. Kemarin aku ketemu sama semut itu. Dia membawa banyak makanan. Aku harus cari mereka. Aku tahu rumah mereka. Aku ke rumah mereka. Lalu si belalang pun berjalan ke sarang semut dengan sisa tenaganya. Dengan sekuat tenaga dia pun mengetuk pintu sarang semut. Tok, 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 tok. Siapa? Loh, Lang, kenapa kesini? Aku dingin sekali. Aku mau minta makanan. Bolehkah aku minta makanan? Loh, Lang, ketumben beli makanan, mau minta makanan sama kami. Kemarin saya kan udah bilang, kumpulkanlah makanan pada saat musim panas, pada saat buah-buah masih segar. Nanti pada saat musim dingin kamu bisa mendapatkan makanan. Tapi kan kamu sendiri yang bilang kan, aku ini belalang kuat dong. Aku besar, aku bisa mengumpulkannya dalam sehari. Sekarang apa yang terjadi, Lang?
Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya mendengar nasihatmu. Aku lapar sekali sekarang. Aku sudah lama tidak makan. Bolehkah aku meminta makan kedebuk? Akhirnya si belalang jatuh pingsan. Lalu si semut berkata satu dengan lainnya, kita harus tolong si belalang. Dia dulu pernah menolongku pada saat aku terjatuh, pada saat kakiku sakit. Aku tidak bisa kembali ke rumah. Akhirnya dia membantuku. Ayo kita tolong dia. Dan akhirnya si ratu semut pun memerintahkan kepada semut-semutnya untuk segera menolong si belalang. Mereka mengambil dedaunan menyelimuti si belalang agar tubuhnya menjadi hangat. Mereka dengan cepat mengambil ranting-ranting mereka dan membangun rumah untuk si belalang sehingga si belalang bisa kembali hangat. Mereka juga memasak sup yang hangat, menyediakan buah-buah dan rerumputan untuk makanan belalang. Dan akhirnya belalang kembali sehat. Oh, terima kasih semut-semut. Aku sangat berhutang nyawa kepada kalian. Kalau kalian tidak menolongku, aku pasti sudah mati sekarang. Aku benar-benar berterima kasih. Tidak apa, Langlang. Kamu juga baik hati karena kamu pernah membantu teman kami. Tapi ingat, sebentar lagi musim dingin akan berakhir. Kamu harus sudah mempersiapkan makanan dan mempersiapkan dirimu untuk musim dingin berikutnya. Jangan lagi malas. Oh, tentu. Aku mau belajar dari kalian. Aku akan belajar rajin seperti kalian, mulai mengumpulkan makanan pada musim panas nanti dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin berikutnya. Dan aku jadi tahu, jangan menjadi pemalas. Wah, menarik sekali ya adik-adik cerita dari si semut dan si belalang ini. Akhir cerita semut dan belalang itu banyak macamnya. Ada 3 macam. Yang pertama itu seperti cerita yang tadi kita tonton, yaitu si belalang akhirnya diselamatkan oleh si semut. Si belalang bisa melewati musim dinginnya dengan baik, dan ketika musim dinginnya sudah lewat, dia pun bertekad, berjanji dalam hatinya untuk belajar dari si semut. Dia mau rajin seperti si semut untuk mempersiapkan musim dingin berikutnya. Itu akhir cerita yang pertama yang sering kita dengar. Nah, tetapi ada beberapa cerita yang menyebutkan akhir cerita yang kedua, yaitu si belalang tidak ditolong oleh si semut karena si semut sudah menasehati si belalang, tapi si belalangnya bandel, tidak mau mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Akhirnya si semut tidak mau menolong si belalang. Si belalang kayak gimana? Nah, si belalang akhirnya melewati musim dinginnya dengan susah payah, dengan menderita, tapi dia berhasil lewat. Setelah itu, dia pun berjanji dalam hatinya, bertekad di dalam hatinya, dia mau rajin seperti semut, mengumpulkan bahan makanan untuk musim dingin berikutnya. Nah, ada juga akhir cerita yang ketiga seperti ini. Si belalang tidak ditolong oleh si semut karena semut merasa dia bandel. Akhirnya dia melewati musim dinginnya dengan susah payah dan dia tidak mampu bertahan. Akhirnya mati. Sedih ya adik-adik ya, akhir cerita yang ketiga. Tentunya lebih menyenangkan akhir cerita yang tadi kita tonton, yaitu si belalang ditolong oleh si semut dan akhirnya dia mau belajar dari si semut. Dia mau rajin mengumpulkan bahan makanan untuk musim dingin berikutnya. Cerita ini memiliki pesan yang sangat bagus. Tadi ada dibilang ya oleh si belalang di akhir cerita, dia mau belajar seperti si semut, dia mau rajin dan tidak jadi pemalas. Ternyata adik-adik di Alkitab itu juga Tuhan
mau menasehati kita agar kita belajar juga dari si semut. Ada loh di Alkitab. Nah, yuk kita buka semua Alkitab kita. Udah, kita buka kitab Amsal. Lo saja kalian untuk buka kitab Amsal. Ya, AMS. Kemudian pasal yang ke-6. Berarti angka yang besar yang 6 ya. Pasal yang ke-6. Udah temukan ayat 6. Berarti yang kecil angka 6. Semua udah temukan? Nah, Amsal 6 ayat 6 ya. Kita akan baca sampai ayat ke-8. Udah? Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Yuk kita baca sekali lagi, tapi hanya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 saja ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ternyata di Alkitab juga ada nasihat untuk belajar dari si semut. Belajar dari si semut, apa yang bisa kita pelajari dari binatang yang kecil dan mungil itu? Oh, ternyata ada loh yang bisa kita pelajari dari binatang yang kecil dan mungil semut. Dari cerita si semut dan belalang, ada satu sifat semut yang bisa kita pelajari, yaitu rajin, tidak menunda pekerjaan, dan tidak berputus asa. Kita lihat ya, dari cerita tadi, si semua semut melakukan tugas mereka, yaitu tugas mengumpulkan bahan makanan, itu dengan rajin, dengan tekun, dan tidak menunda-nunda. Mereka mengumpulkan makanan itu untuk musim dingin yang masih lama. Belum masuk musim dingin, tapi mereka sudah mengumpulkannya dari sekarang. Mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk persediaan musim dingin. Kita lihat mereka bekerja secara rajin, tekun, giat. Dan mereka tidak menunda-nunda, ada waktu untuk bermain dulu, tidak. Mereka kumpulkan bahan makanan, selain bahan makanan mereka juga kumpulkan daun dan ranting-ranting, biar nanti musim dingin mereka menjadi lebih hangat. Nah, mereka dengan rajin melakukan tugas mereka, dengan tekun melakukan tugas mereka. Jika mereka menemukan bahan makanan yang besar, mereka tidak berputus asa. Aduh, bahan makanannya besar kali, buahnya ini besar kali, nggak bisa diangkat. Udah nggak usah, kita cari yang kecil-kecil. Enggak, mereka tidak berputus asa. Mereka mencari cara, yaitu mereka bersama-sama bekerja sama untuk mengangkatnya. Kadang pun kita lihat semut itu selalu mengangkat barang-barang yang lebih besar dari badan mereka. Mereka selalu semangat melakukan tugas mereka untuk persiapan musim dingin, walaupun masih lama. Nah, kita harus belajar seperti semut. Tugas kita apa adik-adik? Tugas adik-adik semua itu sama, yaitu belajar, sekolah yang benar. Sudahkah adik-adik melakukan tugas adik-adik itu dengan rajin? Nah, kita harus belajar dari si semut yang kecil ini. Dia begitu rajin, kita juga harus begitu rajin. Kita harus rajin mengikuti sekolah online. Jika waktunya sekolah, kita harus sekolah, tidak melakukan kegiatan yang lain. Nah, ketika guru memberikan tugas, kita harus dengan rajin mengerjakan tugasnya. Kita selesaikan tepat waktu, kemudian kita kumpulkan ke gurunya juga dengan tepat waktu. Nah, jika kita melakukan tugas kita dengan baik, kita akan memperoleh nilai yang baik pula.
Nilainya dipakai kapan ya? Nah, nilai itu akan dikumpulkan untuk nanti kenaikan kelas. Aduh, Lause, kenaikan kelas masih lama, masih ada 4 bulan lagi. Ngapain cepat-cepat kumpulkan tugas? Masih lama kok nanti ujiannya. Nanti dekat-dekat baru aku mau belajar sungguh-sungguh. Ingat ya, tadi semut saja tidak menunda pekerjaan. Kita juga jangan menunda-nunda tugas kita. Kalau kita tunda, lama-lama akan banyak dan akhirnya kita menjadi malas, tidak bisa lagi menyelesaikannya, sehingga nanti nilai kita jadi jelek. Jadi kita mau belajar seperti semut, rajin melaksanakan tugas kita agar nanti nilai kita menjadi bagus di kenaikan kelas nanti. Jika kalian menemukan kesulitan menyelesaikan tugas kalian, jangan berputus asa. Kalian harus mencari cara seperti semut, bertanya kepada guru dan mencoba menyelesaikan tugas kalian. Nah, jadi kita bisa belajar dari si semut untuk rajin, tidak menunda pekerjaan, dan harus selalu semangat, tidak berputus asa. Kemudian selain semut, rupanya kita bisa belajar juga dari si belalang loh. Hah? Belalang? Si pemalas itu? Apa yang bisa kita pelajari coba? Kerjanya cuma main, makan, tidur, main, makan, tidur. Iya nggak adik-adik? Dia kerjanya main terus, makan terus, tidur terus. Yang kita pelajari bukan malasnya si belalang, bukan jeleknya si belalang, tapi kita mau pelajari baiknya si belalang. Jika adik-adik masih ingat cerita tadi, belalang itu mau menolong semut yang kecil yang membutuhkan pertolongan. Kita juga sebagai anak Tuhan harus mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, karena kita di rumah saja, kita mulai dari orang-orang yang ada di rumah kita. Jika mereka membutuhkan pertolongan kita harus tolong. Jika ada teman-teman juga membutuhkan pertolongan kita lewat handphone, lewat telepon, kita juga harus tolong. Tapi ingat, menolong dalam hal kebaikan, bukan kejahatan. Jadi jika ada yang meminta pertolongan dalam hal kejahatan, langsung say no, tidak. Jadi kita bisa belajar dari belalang untuk selalu menolong orang yang membutuhkan dalam hal kebaikan. Selain sifat yang baik ini, ada juga satu lagi sifat si belalang. Dari cerita tadi ya, si belalang mau bertobat. Dia mengakui kesalahannya dan dia mau memperbaikinya. Di akhir cerita nampak ya, dia mengakui kesalahannya karena dia sudah bermalas-malasan selama musim panas. Kemudian dia berjanji dia akan rajin seperti si semut yang kecil, dan dia akan bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk musim dingin. Kita juga bisa belajar seperti belalang. Kita mungkin dulunya malas, kita harus mengakuinya. Iya, semalam ujian pun aku malas, aku sembarangan jawab, aku remedial. Tapi setelah kita tahu kita bisa belajar dari si semut yang kecil yang rajin, aku juga mau rajin lah. Aku mau memperbaikinya biar nanti nilaiku jadi bagus. Jadi kita harus belajar seperti belalang, bertobat, mengakui kesalahan, dan memperbaikinya. Ternyata bisa ya, kita belajar banyak hal dari cerita sederhana tadi. Kita bisa belajar dari binatang-binatang kecil, si semut dan si belalang. Nah, jadi jika si iblis sudah mulai menghembuskan angin kemalasan, kalian harus tangkis.
dengan ayat yang tadi kita baca. Masih ingat adik-adik? Nah, supaya ingat, yuk kita jadikan ayat tadi sebagai ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ya. Nah, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bisa ya? Yuk kita hafal. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi ya, sama-sama kita hafal. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi jika sudah ada angin kemalasan dari si iblis datang, kita langsung tangkis dengan ayat ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi kita ingat untuk menjadi anak Tuhan yang rajin. Siapapun kita, masa kita kalah dari si kecil, mungil, si semut? Masa kita kalah dari si semut yang kecil? Nah, jadi walaupun kita kecil maupun kita besar, kita tinggi atau kita pendek, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang bisa bekerja, berkarya, menghasilkan hasil yang bagus, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus rajin seperti si semut. Nah, yuk adik-adik, mulai hari ini kita bertekad untuk menjadi anak Tuhan yang rajin, yang tidak menunda pekerjaan dan tidak berputus asa. Kita mau meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, semua kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar cerita firman Tuhan. Kami sadar kami harus menjadi anak Tuhan yang rajin, yang tidak menunda pekerjaan dan tidak berputus asa. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tetap semangat ya adik-adik, tetap semangat dan ingat, kalau sudah dihembuskan angin kemalasan, ingat ayat hafalan kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semangat adik-adik. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, apa isi firman Tuhan tadi? Iya, walaupun kita kecil, walaupun kita masih kecil, masih muda, kita pendek ataupun kita tinggi, kita bisa ya. Dalam Tuhan kita semuanya bisa. Jadi kita tidak usah takut. Jadi di dalam Tuhan, ingat, di dalam Tuhan kita bisa. Ayo kita bernyanyi satu lagu bersama Tuhan, aku bisa. Semua dicintai.
kita. Mari kita bersatu dalam doa. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同